salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang kehadirannya di tanah Papua memicu berbagai kontroversi. Banyak pihak yang menyebut kehadiran Freeport sebagai wajah nyata kolonialisme gaya baru di era modern, di mana korporasi global menguasai sumber daya alam dengan dukungan negara. Kali ini kita akan menelusuri jejak panjang Freeport di tanah Papua dari awal kontrak, peran rezim politik, dampak sosial, hingga sampai pada pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berdaulat atas Freeport atau justru terjebak dalam lingkaran kolonialisme modern. Jejak Freeport di Papua sebenarnya berakar dari era akhir kolonial Belanda dan transisi politik Indonesia. Jadi pada tahun 1936, penjelajah asal Belanda yaitu Anthony Hendrikus Collin bersama pilot Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Frits Julius Wissel dan geolog sekaligus insinyur pertambangan Belanda yang bernama Inhaques Dozi melakukan ekspedisi Kartens dan berhasil mencapai gletser pegunungan Jayawijaya serta menemukan Edsberg, gunung yang ternyata memiliki kandungan mineral yang sangat besar. Pada waktu itu, karena Perang Dunia II sedang memanas, laporan mereka yang mementahkan cadangan tembaga dan emas sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah Belanda maupun dunia. Sampai akhirnya, Freeport menemukan laporan tersebut pada tahun 1960 dan di tahun yang sama, ekspedisi yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Delflin menemukan kembali deposit mineral Edsberg. Ketika Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada akhir 1960-an, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah politik dan ekonominya. Situasi pasca 1965 penuh gejolak, ekonomi kacau, inflasi menembus ratusan persen, dan legitimasi pemerintahan baru pimpinan Soeharto sebenarnya sangat rapuh. Dalam konteks inilah, Soeharto mengembangkan strategi politik ekonomi yang berpijak pada stabilisasi dan pertumbuhan dengan menggandeng investor asing. Sebuah kebijakan yang kemudian dikenal dengan sebutan pembangunanisme. Freeport menjadi salah satu simbol paling nyata dari arah baru itu. Meski pada halaman resmi Freeport, mereka menyebut penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1963, namun sebenarnya penandatanganan kontrak baru terjadi pada tanggal 7 April di tahun 1967, di mana Freeport melalui anak perusahaannya menandatangani kontrak of work atau kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia yang saat itu di bawah kendali rezim Soeharto. Kontrak ini bukan hanya yang pertama bagi Freeport di luar Amerika Serikat, tetapi juga kontrak penanaman modal asing pertama di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA tahun 1965. Dari sini terlihat jelas, Freeport bukan sekadar investor, melainkan pionir dalam kerangka politik ekonomi Soeharto. Kontrak karya secara resmi menjadikan Freeport sebagai kontraktor pertambangan dengan hak eksklusif, yakni hak ekstrateritorial de facto dengan kuasa atas area tambang yang hampir tidak tersentuh otoritas lokal maupun pusat. Hak ini juga mencakup pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu, kemudian dalam repatriasi keuntungan ke luar negeri, serta hak guna tanah hingga izin eksplorasi untuk deposit Edsberg dan semua deposit pertambangan lain dalam radius 10 km.